yakni adalah modus penipuan WhatsApp. Ya, dari informasi populer yang pertama, kita ketahui memang penipuan di internet ini kian banyak terjadi, termasuk diantaranya adalah modus yang digunakan untuk melakukan penipuan melalui platform WhatsApp. Dan kebanyakan modus memanfaatkan file APK di mana file tersebut akan dikirim acak ke banyak nomor dan diharapkan penerima atau calon korban menekan tombol download file berbahaya tersebut. Salah satunya dengan modus berpura-pura sebagai kurir. Penipu mengirimkan lampiran file APK dengan tulisan lihat foto, paket, dan meminta para korban untuk mengunduhnya. Selanjutnya ada juga modus undangan pernikahan di mana sebuah file seperti undangan pernikahan akan dikirimkan kepada banyak pengguna WhatsApp. Banyak pengguna WhatsApp yang juga menerima file APK seolah telah ditilang. Tak hanya itu, ada pula penipuan berkedok customer service provider, pengumuman dari bank juga ini kerap digunakan sebagai modusnya. Tak hanya itu, para pelaku juga berusaha mendapatkan informasi pribadi korban dengan kombinasi kode QR dan modus phishing. Dalam modusnya, korban akan dibawa ke situs tertentu setelah melakukan pemindaian QR code melalui handphone. Dari informasi terpopuler pertama, kita akan ke informasi terpopuler selanjutnya, di mana geger PM Slovakia ditembak brutal. Robert Fico ditembak pada Rabu waktu setempat, di mana peristiwa ini memang terjadi setelah rapat kabinet di pusat kota Handlova. Mengutip AFP hari ini, kondisi Fico kini telah stabil meski masih dalam tahap yang sangat serius. Ia dilaporkan ditembak 5 kali dari jarak dekat dengan beberapa tembakan mengenai perut dan juga lengan. Seorang tersangka juga sudah ditahan atas aksi tersebut, di mana tersangka merupakan seorang penulis berusia 71 tahun dan belum diketahui motif pasti aksi penembakan tersebut. Namun sebuah rekaman memang menunjukkan pelaku mengatakan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah terkait media pemerintah. Namun sayangnya hal ini memang masih belum diverifikasi. Ya, pemirsa, kita beralih dari informasi terpopuler kedua, kita ke yang ketiga, di mana 10 juta Gen Z nganggur. Di mana memang Badan Pusat Statistik melaporkan pada 2023 terdapat sekitar 9,9 juta penduduk usia muda, tepatnya 15 hingga 24 tahun, tanpa kegiatan atau Youth Not in Education, Employment, and Training di Indonesia. Kebanyakan dari mereka adalah Gen Z yang seharusnya tengah di masa produktif. Gen Z merupakan generasi yang lahir pada 1997 hingga 2012. Mereka sekarang berusia 12 hingga 27 tahun. Persentase penduduk usia 15 hingga 24 tahun yang berstatus NEET di Indonesia mencapai 22,25% dari total penduduk usia 15 hingga 24 tahun secara nasional. BPS mendefinisikan NEET sebagai penduduk usia 15 hingga 24 tahun yang berada di luar sistem pendidikan, tidak sedang bekerja dan tidak sedang berpartisipasi dalam pelatihan. Hal ini mengindikasikan adanya tenaga kerja potensial yang tidak terberdayakan. Menurut BPS, ada berbagai alasan yang membuat anak muda masuk ke kelompok ini seperti putus asa, disabilitas, kurangnya akses transportasi dan pendidikan, keterbatasan finansial, kewajiban rumah tangga, dan sebagainya. Pada tahun 2023 ada sekitar 5,73 juta orang perempuan muda yang tergolong NEET. Kita beralih ke informasi terpopuler selanjutnya. Ada parkir liar bos Alfa turun gunung. Ya, MIDI Utama Indonesia atau yang sering kita tahu dengan nama Alfa Midi menyuarakan masalah tukang parkir liar yang ada di sekitar gerai Alfamart dan Alfa Midi. Ia menyebut keberadaan juru parkir liar saat ini sudah meresahkan konsumen. Direktur Legal and Compliance Alfa Midi Afid Harmeili menjelaskan bahwa keberadaan tukang parkir liar menjadi isu strategi bisnis tahun 2024 terkait standar dan kualitas pelayanan kepada konsumen. Upaya penanganan telah melibatkan kerjasama dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lingkungan sekitar. Meskipun sudah diperingatkan, tindakan tegas terhadap tukang parkir liar tidak selalu efektif.